Halo guys, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita akan mulai modeling menggunakan Blender ya. Tapi sebelumnya kita harus pahami dulu bagaimana bentuk rumahnya dari gambar cat ini ya. Tampaknya rumahnya cukup sederhana sih bentuknya ya. Cuman atap plana biasa seperti ini, kiri kanan tembok. Kemudian tampak depan seperti ini. Dan ada tampak belakang seperti ini. Ya, tidak terlalu rumit dan kita bisa melihat referensi ini sambil kita mengerjakan modeling di Blender. Biasanya saya akan membuat terlebih dulu tembok-tembok samping kiri kanan ya. Untuk pembatasnya itu ada beberapa cara ya untuk membuat. Cara pertama, kita buat objek baru ya. Biasanya saya akan mulai menentukan titik awal kita mulai membuat objeknya. Saya tentukan di sini. Jadi saya taruh 3D cursor di sini. Kemudian pastikan di preference to add-on-nya extra object udah nyala ya. Add mesh extra object-nya udah aktif karena kita akan membuat sebuah single vertex. Dan pastikan ini udah masuk edit mode dan pastikan pilihannya di vertex. Kemudian kita akan menyetel ini di vertex dan kita nyalakan ini. Dan kita mulai akan mengekstrud ya. Ini kita ekstrud searah jarum jam aja. Dan kita tekan E. Kemudian arahkan kursor ke sini. E, arahkan sini E lagi, dan E lagi, dan terakhir ini kita pilih ya dua titik ini, kemudian tekan F dan pilih semua, kemudian kita kasih face dengan menekan F dan tinggal kita extrude setebal 15 cm. Lalu kita pindahkan ini kemari ya. Dengan kita munculkan dulu move-nya ini. Kita langsung cari aja titiknya. Nah, kadang-kadang ini belum pas, kita geser lagi sekali lagi. Itu cara pertama ya. Cara kedua, coba kita pakai yang ini sebelahnya ya. Cara kedua, kita bisa memanfaatkan bentuk yang sudah ada ini untuk kita ambil beberapa bagian objeknya. Kita masuk edit mode, kemudian kita akan ambil vertex-vertex yang membentuk bagian objek tersebut ya. Mungkin ini saja, ini dan ini ya. Oke, dan kita duplikat ke arah sini. Dan kita pisahkan menjadi objek baru dan kita mendapatkan sebuah objek baru ya. Nah, di sini ada yang bagian yang belum tersambung, kita berikan edge baru ya. Dan kita pilih semua, kita cek apakah ada vertex yang overlapping. Ternyata nggak ada, langsung kita kasih face dan kita tampakkan lagi semua objeknya. Kita beri ketebalan. Dan ini karena originnya di sini, kita akan pindahkan ke sini ya. Kita akan pindahkan ke sini, mungkin ke sebelah sininya boleh. Coba kita tekan sini, kemudian Shift S. Dan originnya kita pindahkan ke 3D cursor. Ini nggak harus gini ya, nggak harus dipindahkan juga nggak apa-apa, cuman supaya lebih rapi ya nanti, untuk objeknya tidak tiba-tiba originnya ada di luar gitu ya, itu nggak enak gitu. Nah, itu cara kedua ya. Kita pindahkan ke sini juga, ternyata masih kurang ya, kita pindahkan sekali lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu cara membuat tembok yang bentuknya tidak segi empat ya. Nah, gimana kalau temboknya segi 4? Ini floornya kita sembunyikan aja. Nah, jika temboknya berbentuk segi 4, itu tinggal gampang aja, kita pakai tool ini, add cube. Kita style ini di cursor plane, default dan default. Dan tentu saja kursornya kita harus letakkan di bidang tadi ya. Jadi ini kebetulan di titik 0 ya, jadi sama. Atau kalau belum, kita taruh aja kursornya di sini supaya sama ya. Nah,
Kemudian kita bisa langsung menggambar, dan ini kita nonaktifkan dulu ya. Kita mulai dengan kontrol, kemudian kita dekatkan di salah satu vertex dan kita tarik. Nah, ini sebenarnya kita harus perhatikan referensi ini juga untuk mengeset ketinggiannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang lain juga sama ya, cuma tinggal kita buat seperti ini. Nah, sayangnya ini nggak bisa di scroll ya, sambil ditarik gitu nggak bisa di scroll. Jadi kita mungkin harus agak cukup jauh gitu untuk membuat objeknya ya, seperti ini ya. Kita snap di sini, kemudian ya yang lainnya sama lah ya caranya. Nah, dengan menekan kontrol kita akan bisa mendapatkan titik snap di sini ya. Dan yang lainnya ini sama aja. Itu cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Kalau cara yang kedua itu saya pakai cara ini, mungkin menurut saya lebih enak ya. Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman ya. Jadi kursor saya taruh di situ dulu sebagai titik awal. Kemudian saya akan membuat single vertex di titik ini, dan pastikan sudah edit mode dan vertex. Kemudian saya akan extrude ke arah atas, kasih aja ketinggian 300 cm ya. Saya pakai cm di sini ya. Diubahnya di sini. Jadi lebih enak kalau untuk saya ya. Kemudian ini akan kita berikan sebuah modifier yaitu solidify. Tebal 15 cm dan event thickness-nya kita cek juga ya. Nah, ini belum nampak karena memang objeknya masih berupa edge ya. Nanti setelah kita extrude, coba kita akan extrude ke ini kan, kita boleh aktifkan boleh enggak ya. Ini saya aktifkan aja, extrude ke arah sini ya. Klik. Nah, ini sudah membentuk sebuah tembok dan kita tinggal mengekstrud dan meletakkan kursornya di sini ya. Ini cuma tinggal kita tanpa tekan itu, kita tarik-tarik, kita geser, itu dia bisa snap di manapun kita mau ya. Dan kalau udah ketemu kita klik kiri ya. Klik. Nah, kliknya itu sayangnya nggak muncul di mouse ini ya. Supaya teman-teman nggak bingung nanti. Nah, ini karena kalau gini kita kan bingung mau naruh di mana, kita tinggal tekan aja sumbunya ya, X. Kemudian kita akan taruh kursornya di sini. Nah, ini udah jadi 3 tembok ya. Nah, untuk tembok yang di sini, karena ini nggak nyambung, kita bisa duplikat aja langsung. Shift D. Kemudian kita ini lagi, extrude lagi ke sini mungkin ya, ke sini. Dan extrude lagi ke sini. Nah, kemudian tembok kamar mandi kalau kita mau bikin boleh, nggak bikin ya nggak kelihatan ya dari luar ya. Tapi kita bikin aja, coba Shift D, tahan, taruh sini, kemudian kita extrude secara sumbu Y ya, sini. Dan rupanya ini juga kurang pas ya letaknya. Kita pilih dengan menekan L, dekatkan ke salah satu vertex, tekan L, maka semua yang terhubung akan terpilih ya. Kita tinggal geser ke sini, dan kurang satu lagi ya yang di sini. Shift D, kemudian Y, dan di sini. Dan kita extrude lagi, dikunci, dan kita cari titiknya di sini ya. Nah, ini udah jadi. Temboknya sudah jadi, kurang satu ya yang ini ya, kurang satu. Ini kita ambil dari sini aja mungkin. Nah, ini, dan extrude, titiknya kita cari di sini. Nah, ini udah jadi. Menurut saya ini lebih fleksibel ya, karena kalau kita akan mengedit untuk membuat lubang-lubang, contohnya untuk membuat jendela ini ya, 2 jendela ini kan di bidang yang ini ya, itu lebih mudah kalau kita menggunakan solidify ya, karena bidangnya hanya satu tipis gini dan kita beri solidify. Kalau bidangnya itu sudah 2,
nanti agak repot untuk mengedit. Nah ini kan bidang ini tuh kalau kita lihat di referensi tuh ini lebih tinggi ya letaknya ya, tingginya segini nih, dan ini tingginya segini, jadi berbeda dengan tembok yang lain. Nah itu harus kita pisahkan ini kita pecah nih, jadi kan sekarang ini cuman satu edge ya, kita bisa split menjadi 2 edge dengan menekan V. Nah ini udah jadi, terus kita batalkan perpindahannya dengan menekan mouse kanan ya. Nah ini udah jadi masing-masing edge ya. Nah sekarang kita bisa meninggikan ini setinggi ini ya. Nah setinggi gitu, terus kalau kita aktifkan lagi, nah ini akan kurang ya, ini akan kurang ke sini ya. Nah gitu. Jangan lupa sering di save ya. Saya save jadi file baru aja. Kemudian kalau kita mau membuat jendela ini, kita bisa pakai dua cara juga. Cara pertama dengan mengedit secara manual ya, kita kasih sebuah loop Ctrl R ya, atau dua ya, mungkin dua sekaligus, terus klik dan kita langsung klik. Gak kelihatan ya karena bidangnya di belakang sini. Kita tekan Alt Z untuk ganti mode X-ray ya, dan kita coba ini di keluar dulu ke object mode, ini disembunyikan dulu biar nggak membingungkan, dan kita pilih edge ini ya. Nah kalau dari depan ini harusnya kan lubangnya di sini ya, ini juga ini harusnya lubangnya di sebelah sini, dan kita juga buat lagi edge satu lagi ya di sini, ini harusnya di sebelah sini. Ctrl R, dan ini harusnya di sebelah sini langsung ya, bisa ya. Ctrl L R langsung sini, Ctrl R lagi langsung sini. Jadi kalau udah biasa memang kita bisa membedakan ya vertex yang mana yang dipilih gitu, jadi udah terbiasa ya. Nanti bisa lama-lama teman-teman bisa juga kalau udah terbiasa. Dan kemudian yang ini ya, yang ini juga bisa kita buat dengan cara yang sama seperti tadi ya. Tapi ada cara lain yang bisa dipakai meskipun ya ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya, yaitu pakai boolean. Nah, untuk memakai boolean kita harus buat objek untuk melubangi dulu ya. Ini kita ekstrak dulu ya, kita ekstrak dua edge-nya ini aja. Kita pindahkan dan kita pisahkan jadi objek baru. Kemudian kita set origin to geometry. Kebetulan saya sudah membuat shortcutnya ya, yaitu memakai F8 ya. Dan ini kita masuk edit mode, kita pilih semua dan tekan F untuk membuat sebuah permukaan. Dan ini kita kasih mungkin 30 aja ya. Ini kita pindahkan ke sini untuk melubangi bidang ini ya. Nah untuk melubangi ini kita pakai boolean. Boolean itu bisa kita akses di sini ya. Kita pilih ini dulu, kemudian pakai boolean. Nah kita pilih objek, kita tentukan dulu ini difference ya, dan ini fast aja. Kemudian kita pilih objeknya ini. Nah ini sebenarnya sudah berlubang, namun karena objeknya ini masih kelihatan ya, ini kita set dulu displaynya menjadi wire di sini. Nah ini udah. Jadi kelebihannya kalau boolean itu kita bisa mau pindahin ini mana aja tuh otomatis lubangnya juga ikut pindah ya. Nah itu tadi kelebihan pakai boolean ya. Tapi kekurangannya nanti topologinya tuh tidak sebagus kalau ini ya, kita pakai gini ya. Ini kan rapi ya, garis-garis. Nah kalau pakai boolean nanti tuh ini kalau kita munculkan wire-nya ya, wire frame-nya kita munculin, ini seperti ini kan kurang
rapi ya, jadi ada garis-garis diagonal gitu. Tapi itu nggak kelihatan sebenarnya, nanti kalau di render pun nggak masalah sih. Nah, lalu ada cara kedua juga untuk membuat boolean ya, lebih simple lagi. Jadi boolean ini kita hapus dulu ya, untuk kita ulang lagi. Ini juga kita balikin ke tekstur. Nah, biasanya saya pakai add-on yang ada di Blender ya, yaitu Ball Tool. Itu harus diaktifkan dulu di sini. Ball Tool, cari aja Ball, nah nanti Ball Tool. Aktifkan dulu, nanti dia muncul di menu edit ini. Kalau pakai boolean ini kita pilih dulu objek untuk membolongi ya, untuk melubangi, baru objek yang akan dilubangi terakhir dengan tekan shift. Dan tinggal ini kita pakai auto atau brush. Kalau auto ini akan langsung dijadikan objek baru ya, tanpa di modifier ya. Kita coba misalnya difference. Nah, ini langsung jadi objek baru ini. Jadi kita nggak bisa mindah-mindahkan ini objeknya untuk melubangin itu. Kita undo dulu. Nah, cara kedua pakai brush boolean. Ini sama dengan kayak tadi, cuman ini lebih praktis ya, cepat ya. Karena secara otomatis objek ini langsung dirubah jadi bounce ya. Tapi kekurangannya bounce itu nanti kalau kita bikin objeknya untuk melubangi itu banyak. Misalnya nih ya, kita mau bikin lubang satu lagi di sini. Kalau bound itu jadi satu gini. Nah, kalau kita pindah ke wire, ini jadi satu-satu sendiri-sendiri ya. Nah, ini nanti akan saya pakai untuk ini lubangin pintu ini. Ini kita geser ke sini ya. Nah, ini pintunya kan sini. Kita rubah ke pilihan vertex. Nah, untuk ini usahakan ini jangan mepet sama ini ya, karena kadang itu nanti akan error ya. Nah, selain itu ada mesh yang tumpang tindih, saya lebihin dulu dikit aja gitu, mungkin 0,3 aja cukup, nggak apa-apa kan, nggak kelihatan gitu. Nah, ini kalau ketebalan bisa ditipisin ya. Nah, itu cara kedua. Itu ada plus minusnya ya. Jadi kalau kita membuat lubang yang di sini lagi, ini tinggal objek yang buat bolongin tadi kita pilih ya, seluruh yang vertex yang tersambung, kemudian kita duplikat aja langsung. Nah, kita dapat lubang baru ya. Nah, ini jangan sampai kelewat, bikin dikit ya. Nah, gitu seterusnya ya. Untuk seterusnya boolean itu enaknya seperti itu. Tapi juga sebenarnya pakai cara gini juga enak-enak aja gitu. Ini kan tinggal set ketinggiannya berapa, misalnya kita samain nama ini ya, kita tinggal geser terus tekan kontrol, terus kita pindah ke face mode, ini kita hapus aja langsung jadi lubang kusen juga udah itu ya. Jadi mau pakai cara yang mana itu bebas. Nah, ini ada tadi saya pun udah membuat yang tadi yang sebelumnya ya. Ini yang tadi kita buat pertama pakai cara ini ya. Oke, mungkin seperti dulu. Nanti kita lanjut supaya nggak terlalu panjang, kita lanjutkan di video selanjutnya ya.